Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam renungan malam pada saat ini. Sebelum kita memulai, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, ucap syukur atas kepercayaan Bapa bagi kami boleh memberitakan firman Tuhan yang kudus saat ini ya Bapa. Mohon urapan dari sorga sehingga kami dapat menyampaikannya kepada para pendengar dan Tuhan memberkati setiap para pendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon perlindungan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada hari ini adalah dari 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 25. Saya akan membacakannya dengan cepat. Di bawah perikop, beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Beginilah bunyinya. Penatua-penatua yang baik kepemimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Sebab kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, perhatikanlah petunjuk ini tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang sangat jelas dan mendahului mereka ke penghakiman. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pula perbuatan baik itu segera sangat jelas. Dan kalau tidak demikian, perbuatan itu tidak dapat terus tetap tersembunyi. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang disampaikan malam ini saya akan bawakan dengan judul menghormati dan menghargai para penatua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, latar belakang nats ini adalah situasi ketika Rasul Paulus mendengar tentang adanya beberapa pemimpin di gereja Efesus yang menyesatkan pengajaran tentang Yesus. Untuk memulihkan ketertiban jemaat, Paulus mengutus Timotius dan membekalinya dengan surat tentang cara menata jemaat dan melawan ajaran sesat. Khusus nats 1 Timotius 5 ayat 17-25 ini, Paulus membekali Timotius tentang bagaimana gereja harus menghormati dan mendukung para penatua atau pelayan gereja. Artinya, mereka yang mengabdikan diri untuk melayani gereja harus dihormati dan dihargai dengan tujuan selain untuk mendisiplinkan mereka sendiri, juga supaya mereka dapat sepenuhnya berfokus pada kebutuhan jemaat. Intinya, gereja harus menghormati dan menghargai para penatuanya. Saudara, jadi sebagaimana dahulu gereja Efesus diajarkan supaya menghormati dan menghargai para penatuanya, nats ini juga ditujukan bagi gereja-gereja pada masa kini, termasuk GKPA Penjernihan, supaya gereja juga menghormati dan menghargai para penatua yang melayani kebutuhan jemaatnya. Pertanyaannya, dengan cara bagaimanakah gereja menghormati dan menghargai para penatuanya? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita membaca dan merenungkan dengan seksama nats 1 Timotius 5 ayat 17-25 ini,
dan nas lainnya yang terdapat dalam Alkitab, maka kita akan menemukan paling tidak ada 3 cara bagaimana supaya gereja menghormati dan menghargai para penatuanya. Cara yang pertama adalah gereja menghormatinya 2 kali lipat. Sebagaimana ayat 17 sampai 18. Di satu sisi, Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus menganggap kepemimpinan pelayanan sebagai posisi terhormat yang menjalankan pekerjaan yang indah. Di sisi lain, Paulus menyadari bahwa para penatua ini, orang-orang ini adalah tidak sempurna. Tetapi Paulus sangat ingin agar gereja menghargai dan mengakui nilai para gembala, para guru, penatua, dan pemimpin lainnya yang bekerja keras dan melayani dengan cara yang layak, terutama yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jadi, maksud dihormati 2 kali adalah selain rasa hormat dan ketaatan jemaat pada perkataan para penatua, penatua juga berhak memperoleh imbalan atau upah yang wajar atau ucapan syukur. Rasul Paulus mengatakan bahwa jikalau lembu harus diberi makan seraya bekerja, terlebih para penatua, mereka layak mendapat imbalan karena mereka setia dan rajin melayani semua jemaat sebagai kawanan domba Allah dengan cara yang terpuji. Lalu cara yang kedua, supaya gereja menghormati dan menghargai para penatuanya adalah penatuanya sendiri pun memperhatikan kesehatannya. Sebagaimana ayat 23. Dalam memperhatikan anak rohaninya Timotius yang rajin melayani segenap kelompok umur dan kategorial jemaat Efesus tanpa kenal lelah dan pada akhirnya mengalami sakit lambung dan pencernaannya. Oleh keadaan itu, Rasul Paulus menasihati Timotius supaya dalam meminum air yang saat itu tentu tidak steril pada masa kini, agar mencampur air itu dengan sedikit sari anggur asli. Hal ini memberi pesan supaya gereja selain terus menambah jumlah penatuanya, juga dengan menjadwalkan pelayanan secara tertib dan bijaksana, juga dalam upaya memperhatikan kesehatan para penatuanya. Lalu cara yang ketiga, bagaimana gereja menghormati dan menghargai para penatuanya adalah jemaatnya pun menjaga kemurnian dirinya. Sebagaimana ayat 19 sampai 22 dan ayat 24 dan 25. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seindah-indahnya pekerjaan pelayanan seorang penatua bukanlah malaikat yang tidak akan jatuh dalam dosa dan kesalahan. Tetapi penatua tetaplah seorang manusia yang mempunyai kelemahannya masing-masing. Nah, dalam memperbaiki ketertiban jemaat, Timotius mengajarkan jemaat supaya bila mana ada mendengar atau mengetahui terjadi sesuatu kesalahan bagi ataupun kepada seorang penatua, hendaklah jemaat sendiri menjaga kemurnian dirinya, yakni dengan cara bertindak segala sesuatunya tanpa prasangka dan tanpa memihak. Yang kedua, tidak menjadi turut berdosa karena ikut menuduh kesalahan si penatua, padahal tanpa mendengar 2 atau 3 orang saksi yang valid. Mengapa? Sebab segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini, baik dosa maupun perbuatan baik, pada waktunya akan terkuak. Karena itu, sebagaimana nasihat Rasul Paulus, Timotius pun mengajarkan jemaat Efesus supaya tertib menjaga kemurnian dirinya. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman kita pada malam hari ini adalah menghormati dan menghargai para penatua
Ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah gereja menghormatinya 2 kali lipat. Yang kedua, penatua sendiri memperhatikan kesehatannya. Yang ketiga, jemaat pun menjaga kemurnian dirinya. Terima kasih. Kita akan mengakhirinya kita dengan berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, karena Tuhan mengizinkan kami boleh ada dalam firman Tuhan yang kudus ini. Berkati setiap para pendengarnya, sebagaimana Tuhan memberkati gereja Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oras. Salam.